menguji originalitas, ya, untuk menguji originalitas yang ada di setiap arsip yang akan kita gunakan. Jadi itu paling penting. Sama ketika saya harus melakukan, hal pertama yang paling berat adalah menentukan apakah benar aset ini asli. Itu dulu yang harus dihadapi. Kalau tidak terjamin, buat apa dinilai gitu ya, di appraisal gitu ya. Itu contohnya kayak. Yang kedua tentu aja kolaborasi dengan lembaga arsip ya seperti DPAD tadi, ANRI, Perpusnas atau seniman dan sejarawan tentu aja ya. Jadi seniman ini gunanya adalah untuk membuka khasanah imajinasi kita, untuk membuka kemungkinan ini bisa diapakan arsip ini. Divisualkan, dimusikalisasi, atau ditarikan, atau difilmkan, itu pilihan buat yang mungkin bisa eksplorasi lebih lanjut di dalam ruang nanti. Sedangkan dengan sejarawan ya tentu aja untuk menguji keberadaan arsip itu. Yang ketiga, digitalisasi dan preservasi arsip. Ini mungkin sekilas terdengar mudah ya, digitalisasi tinggal difoto gitu ya. Tapi kalau arsipnya 3 dimensional gitu, kadang-kadang kita juga perlu memiliki kemampuan atau keterampilan atau aplikasi yang memudahkan untuk itu. Yang keempat tentu saja penyesuaian narasi. Jadi kita perlu membuat narasi dulu, kemungkinannya seperti apa, garis besarnya seperti apa, topik yang akan kita buat di dalam sebuah pameran. Kemudian kita gulirkan kepada publik sesuai dengan konteks yang kemungkinan akan banyak ditonton. Jadi jangan hanya memikirkan daya tarik sebuah pameran itu hanya dari kita sendiri, tetapi kita juga harus melihat kemungkinan di luar kita. Ini kalau bagi orang yang punya pekerjaan seperti ini, melihat pameran kita nanti kayak apa ya. Jadi ada imajinasi timbal balik ya. Ini bisa didatangi oleh mahasiswa, oke. Ini bisa didatangi oleh para profesional di bidang digital misalnya gitu, pameran kita. Jadi ada pola pikir multidimensional gitu ya. Itu penting. Yang kelima yang harus diingat tentu saja manajemen hak cipta dan etika penggunaan arsip. Ini biasanya menyangkut urusan izin atau MOU atau surat-surat yang perlu kita siapkan supaya kita nggak terjebak oleh pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya nggak perlu buat kita hadapi. Jadi ini yang kadang-kadang rumit, karena kalau mungkin milik pribadi sih gampang lah. Tapi kalau udah milik lembaga kayak museum di Singapura, di Thailand, apalagi misalnya di luar negeri yang lebih jauh lagi, itu butuh biaya yang lumayan lah untuk bisa menyewa atau meminjam arsip yang ada pada mereka dan kita bawa ke pameran kita. Nah ini tentu aja di luar yang 5 ini mungkin masih ada ya strategi yang lain, tetapi yang penting lagi kita perlu menyiapkan diri. Apakah pameran kita atau pergelaran kita itu perlu menyiapkan arsip asli atau tidak? Kalau idealnya atau seyogianya, bukan sesuluhnya ini, seyogianya sebuah pameran arsip kalau bisa ya pameran arsip aslinya yang didisplay gitu. Tetapi itu semua memang bergantung pada kemampuan masing-masing. Namun demikian ini tidak diwajibkan. Saya hanya mengatakan ini seyogianya gitu ya. Itu punya daya tarik bahwa kita pernah menonton atau mempertontonkan arsip asli ke hadapan publik dan aman, itu yang paling utama. Seperti yang tadi ya paradigma yang sudah saya utarakan tadi mengenai ini original order. Ya, tuh. Kemudian yang juga tidak lupa jenis-jenis pameran. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ingin tahu bagaimana cara menentukan jenis pamerannya, ya biasanya pendekatannya kalau menurut Gordon ini
Ada 4 ini. Yang paling sering dipakai ya. Tematis. Jadi tematis itu ya arsip ini temanya apa, bentuknya nggak dipedulikan. Ada clipping, ada film, ada foto, ada video atau apa gitu yang sifatnya digital gitu, temanya sama. Jadi di dalam satu ruang khusus itu memang satu topik sendiri, atau tema sendiri. Tema kedua, ketiga, dan seterusnya bisa dijabarkan. Di dalam sebuah tema itu biasanya langsung di breakdown jadi kronologinya atau apanya gitu juga bisa. Yang kedua tentu pameran peringatan. Ini sering kali dibuat di dalam rangka mensosialisasikan arsip-arsip yang ada di kita ini. Ya, seperti itu. Dan tiga, institusional, ini siapa penyelenggaranya biasanya atau pemiliknya atau siapa yang mendapatkan atau memiliki korelasi antara arsip ini dengan yang lain juga. Dan yang terakhir adalah fungsional. Jadi lebih ke fungsi arsipnya seperti apa. Saya tidak bisa menerangkan detail satu-satu, nanti pasti akan jauh lebih dalam, tentu aja lebih teknis. Nanti mungkin perlu kita bikin workshop kali ya di masa-masa mendatang. Bagaimana cara membagi tema ataupun jenis-jenis arsip yang kita akan pamerkan. Ini tentu saja menyangkut ilmu taksonomi yang harus dimiliki oleh seorang kurator. Ya, itu. Nah, sekarang kuratornya sekarang. Ya, dalam konteks ini kurator tentu perlu membuat pendekatan kajian. Jadi penyeleksian arsip juga sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan sejarah dan kearsipan yang kuat. Khususnya terkait tema yang diangkat untuk dapat disajikan secara sistematik dan metodologis melalui pertimbangan konsep historis atau sejarah. Nah, artinya ini sebuah teori yang mungkin lebih banyak terkait dengan persoalan kemampuan dasar ya, kemampuan dasar seorang kurator. Ya, bukan berarti harus lulus hari ini kurs, tidak seperti dokter lah ya. Dokter sih punya izinnya, udah siap, silahkan mau jadi kurator kayak apa gitu hari ini diperbolehkan. Jadi mungkin kurator tuh kayak tukang bakso kali ya, kalau udah kerja ya mainkan jalan gitu, kalau pingin libur nggak main atau berhenti ya sudah berhenti gitu aja, nggak ada yang nuntut. Ya tentu aja ini pasti tetap harus berorientasi pada kejujuran dan daya tarik seniman pameran yang digelar. Nah, peran dari arsiparis sebagai kurator pameran ini dalam menginterpretasi konteks sangatlah penting, sangatlah utama, tinggi nilainya. Jadi bagaimana menginterpretasikan arsip ini. Jadi kita mungkin masing-masing ketika memegang arsip, imajinasi kita beda-beda pasti. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan ini yang juga perlu kita pelajari di sana. Jadi seorang kurator saya kira nggak cukup hanya misalnya ada arsip naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno misalnya, itu kita display begitu saja kah, atau didisplay seperti apa yang menyebabkan orang masuk harus mengalami shock gitu ya, atau karena kira menjadi sakral atau dramatik atau apa gitu, itu juga penting. Nah, kurator juga perlu melakukan pendekatan atau konstruk kuratorial yang menarik untuk mengeksplorasi penyertaan arsip dalam pameran seni rupa misalnya. Terutama mempertimbangkan perbedaan pendekatan antara tampilan seni kontemporer dan arsip lama dalam sebuah perkembangan yang terjadi jauh sebelumnya. Jadi arsip, kalau dalam buku saya tentang menimbang ruang menata rupa itu, jenis pameran itu bisa dibagi jadi 2 dalam konteks estetika. Hanya 2. Satu, konteks estetika yang sifatnya bebas, dan satu lagi estetikanya lebih pada estetika yang terkait dengan keaslian arsip itu atau benda itu.
Jadi sebuah gitar kalau kita pamerkan, ya, gitar itu kalau dipamerkan hanya dua pendekatannya. Satu, gitar sebagai gitar. Jadi kita harus melihat fungsi gitar itu seperti apa. Ya harus dipamerkan seperti itu gitu. Mungkin ada model atau apa yang memegang gitar seperti halnya ketika main gitar. Sedangkan yang kedua, gitar tidak sebagai gitar. Dalam hal ini gitar bisa dijungkir balikkan, dibuat apa di pola, disandingkan dengan apa, dan kemudian menimbulkan interpretasi baru. Artinya di dalam setiap pendekatan estetika ini kita akan melahirkan uh, imajinasi baru sebenarnya. Jadi arsipnya bisa sama, tetapi ternyata hasilnya beda. Artinya dengan interpretasi konteks hari ini itu yang jauh lebih penting. Mengapa gitar harus kita tampilkan seperti aslinya? Ya karena hari ini sedang terjadi ini sehingga orang merasa bahwa pameran ini sangat korelatif ya dengan peristiwa hari ini ya misalnya kayak gitu. Ya tentu aja kurator juga harus menghindari kebingungan pengunjung dalam melihat arsip ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, apa peran arsip dalam sebuah pameran? Ya, ini juga menarik. Jadi posisi arsip atau keberadaan arsip di dalam sebuah pameran itu dibagi tiga. Nah, arsip sebagai materi utama. Jadi ini benar-benar kalau sudah menjadi materi utama ya programnya namanya pasti pameran. Arsip seni Buwuh Aji pas uh, poster dalam apa kurasi arsip dalam pameran klip arsip yang dipakai surat itu disajikan sebagai materi utama orisinal dan dominan. Jadi tidak hanya tampil tidak dibuat tampil sebagai pendamping karya atau apa enggak, tapi di situ menariknya. Nah, dikemas dan dipresentasikan sebagai arsip orisinal. Kalau bisa orisinal ya, mau pameran arsip tapi reproduksi karena ada persoalan apa memungkinkan ataupun kemungkinan terjadi kerusakan itu ya itu mungkin bisa kita maklum. Kemudian yang kedua, arsip dalam pameran seni itu sebagai materi penunjang. Nah, biasanya programnya tetap disebut pameran seni karena yang utama bukan arsipnya. Ya, ya memang di dalamnya bisa terdiri berbagai macam arsip sih, tapi arsip dianggap sebagai penunjang atau pendamping untuk memperkuat karya seni yang disajikan atau pendukung periwayatan seniman misalnya. Jadi sebuah pameran tunggal seniman Dullah atau Sujoyono misalnya atau Avandi gitu. Nah, karyanya lengkap di dinding-dinding itu. Kemudian diberi vitrin, diberi meja khusus karya ini ada arsipnya berupa clipping, poster atau apa-apa itu. Jadi yang disajikan adalah karya seni. Sedangkan yang ketiga ini arsip sebagai karya seni. Nah, ini sudah murni sebagai pameran seni sebenarnya. Jadi sebagai inspirasi sebenarnya. Di dalam agenda seperti ini, arsip itu mengalami dekonstruksi, dia berubah fungsi, dia mengalami alih media, dan bahkan isinya telah diformat ulang atau dijadikan materi baru oleh senimannya. Tapi arsip asli hanya sebagai inspirasi, nggak hilang. Apalagi kalau senimannya mengatakan bahwa ini karya saya ini berdasar atau bersumber dari sebuah arsip penting di dalam sebuah fenomena sejarah gitu di dalam kehidupan kita. Nah ini akan menjadi menarik dan kita tidak perlu takut kehabisan arsip atau ketika arsip itu tidak kita temukan tentang satu wilayah maka ya kita jadikan karya seni gitu ya. Nah akhirnya ya tentu aja kriteria yang ketiga ini mengalami penggayaan melalui pendekatan estetik oleh senimannya atau historis oleh kuratornya ya baik secara visual
maupun presentasinya. Nah, dalam konteks ini ada satu kasus misalnya begini. Kita pameran tentang sebuah daerah terpencil di wilayah terdepan Indonesia. Itu nggak ada arsipnya itu. Kita di atas Indonesia paling paling utara gitu misalnya. Nggak ada arsipnya, ya kita bikin, kita lakukan sesuatu, kita membuat aktivitas di sana selama beberapa waktu, kemudian kita ciptakan arsip-arsip itu dalam bentuk yang bermacam-macam supaya kita bisa menjadikan itu sebuah agenda pameran yang menarik. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Saya kira slide ini akan jadi slide yang utama ya bagi kita semua. Jadi jangan takut kalau misalnya ada pameran sebuah wilayah tertentu yang arsipnya kurang, itu nggak usah takut karena kita punya cara untuk bisa menciptakan arsip baru atau karya-karya yang berbasis mitos-mitos ataupun tuturan-tuturan orang-orang tua kita gitu ya, dijadikan arsip atau dijadikan materi pameran itu sah, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana cara mengelolanya supaya publik kita tidak bingung ya. Ya kita tentu kalau ngomongin apakah sebuah pameran harus disajikan realitas asli yang benar gitu. Ya tergantung, kebenaran kan juga bisa dilihat dari macam-macam. Kalau kita mau pameran pameran arsip-arsip Nyi Roro Kidul gitu, apa kita harus mendatangkan Nyi Roro Kidul, kan enggak ya? Ini juga penting untuk kita lakukan hal-hal yang sifatnya memang metodologis, tetapi kita bisa memberikan kekayaan intelektualitas kepada pengunjung. Gitu. Ya. Nah, saya ingin memberikan contoh event berbasis arsip dari beberapa negara. Karena waktunya pendek, saya hanya bisa menyajikan 3 aja ya. Itu pun juga mungkin kepanjangan nanti. Moga-moga nggak bosan ya. Selain pameran arsip di museum-museum terbaik dunia ya, saya tidak mengambil contoh yang dari museum-museum karena itu museum-museum bagus-bagus rata-rata. Cara menyajikannya sangat indah, rapi, dan menyenangkan lah gitu. Jadi wajar lah kalau bayarnya mahal itu ya wajar gitu ya. Dan keamanannya terjamin, yang nonton juga nyaman dan sebagainya gitu. Jadi ada 3 contoh gerakan pameran arsip di luar museum yang menarik. Salah satunya adalah Atlas Group, yang kedua Soul of a Nation, dan yang ketiga yang paling menarik adalah Archive Fever. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, Atlas Group ini sebuah proyek seni yang didirikan oleh seniman kontemporer Lebanon ini. Dia meneliti kemudian mendokumentasikan sejarah kontemporer Lebanon. Lebanon ya, hanya satu tempat gitu ya. Khususnya di satu peristiwa, yakni Perang Saudara di sana. Jadi berbagai karya dipakai gitu ya. Dia membangun narasi sejarah berdasarkan bahan yang mungkin nyata, tetapi disajikan dalam konteks yang hari ini gitu, yang diciptakan hari ini gitu. Nah, artinya di sini pameran ini berfokus pada sejarah kontemporer Lebanon. Jadi nggak jauh-jauh ya. Sejarah kontemporer kan baru paling 20 dekade ini ya. Termasuk kasus perang saudara yang ada di sana. Dan karya-karyanya menantang gagasan tentang verifikasi. Jadi mempertanyakan sejarah itu aja udah boleh kok gitu. Jadi nggak mesti pameran arsip itu harus fix semuanya sudah jelas gitu, enggak. Ya, kalau hari ini